Oke. Baik, sekarang kita di nomor 15 ya. Nomor 15. Karyawan baru terkadang suka dijadikan sebagai karyawan yang memiliki kerja serabutan atau sampingan. Betul. Yang diberikan oleh senioritas dalam tim kerjanya, ya. Bagaimana cara karyawan baru menyikapi keadaan seperti itu agar kedepannya tidak menimbulkan kebiasaan mengandalkan karyawan baru dalam bekerja dan lingkungan kerja tetap bisa terjalin dengan hangat? Ini praktek umum nih Bapak Ibu ya. Apakah ini kita sadari atau tidak? Tetapi mohon maaf ya. Sejatinya kita itu ikut ambil bagian dalam menyuburkan budaya-budaya ospek seperti ini. Ini kan budaya ospek nih, ya. Buat Bapak Ibu atau adik-adik yang mungkin nggak merasakan ospek lagi sekarang, ospek itu dulu disebutnya apa sih singkatan ospek itu? Nggak tahu lah singkatannya apa, tetapi itu dilakukan itu program pengenalan ya, pengenalan mahasiswa baru biasanya ya. Zaman dulu masih ospek fisik masih diizinkan, disuruh push up lah, disuruh lari-lari, nari-nari, teriak-teriak, ngerayu atasan, ngerayu senior dan sebagainya. Yang dipermalukan lah, disuruh pakai kembang-kembang di kepala, misalkan disuruh pakai rok untuk yang laki, ya itu zaman dulu. Dan itu sebenarnya nggak bagus, bukan budaya yang bagus, karena yang dimunculkan adalah budaya balas dendam. Begitu saya jadi senior, setelah itu saya akan, wah ini saatnya saya menekan junior. Nah itu nggak bagus, ya. Dan ternyata sadar atau tidak sadar kita ikut ambil bagian dalam budaya ospek ini diterapkan di tempat kerja kita. Kita biarkan itu, bahkan kita seringkali terlibat di sana, ikut tertawa, ikut menyurai, apa sih bahasa Indonesia menyurai itu Pak? Mensyarahi, ya seperti ikut mendukung gitu ya, malah ikut ketawa-ketawa menganggap ini hal yang lucu. Enggak, ini nggak lucu. Ini bukan sesuatu yang lucu Bapak Ibu. Jadi ini harus kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Kalau kita masih merasakan kita diperlakukan seperti kerja serabutan tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah coba lihat di code of conduct yang ada di perusahaan itu. Apakah ada aturan, ada akses untuk membuat laporan, apa sih namanya, kalau kayak dulu di pemerintahan di zaman-zaman sebelumnya ada PO Box 5000, apa sih namanya? Nah, kalau dulu ada Kota Pos 5000, jadi kita punya akses untuk melaporkan sesuatu, ya. Nah, ada istilahnya itu dalam hukum, ya, whistleblower apa ya kalau nggak salah ya. Nah, whistleblower. Nah, jadi kita bisa menyampaikan langsung ke pihak tertentu di level senior bahwa telah terjadi pembulian dan sebagainya, bahasa Indonesia perundungan ya, bahasa Indonesia baru gitu ya. Jadi bully itu terjadi dan itu dilaporkan sehingga pimpinan yang senior tadi langsung turun tangan. Ya, kalau itu tidak ada, maka kalau itu ada lakukan. Kalau itu tidak ada dan kita memilih untuk tetap berada di perusahaan itu sebagai karyawan yang junior, maka pastikan bahwa praktek itu berhenti hanya sampai di kita. Berhenti hanya sampai di kita. Pada saat nanti kita sudah menjadi senior, jangan ulangi itu. Jangan punya rasa ingin balas dendam. Kamu barang baru kan, kemarin aku tuh juga gini biar kamu tahu. Makanya kamu sekarang harus belajar juga, harus merasakan juga. Itu nggak benar. Dalam praktek di luar sana, saya masih sering menemukan ini Bapak Ibu. Indonesia ini sudah merdeka sejak tahun 45 secara tertulisnya, ya kan? Katanya sudah merdeka, tapi ternyata praktek-praktek yang saya sebut sebagai feodalisme ini masih terjadi. Ya, saya masih bahkan nih, mohon maaf, saya nggak akan menyebutkan nama perusahaannya, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini matanya masih ada, kepalanya juga masih ada. Nah, prakteknya terjadi di perusahaan yang sangat besar, lokasi kerjanya ada hampir di seluruh Indonesia, produknya kita rasakan di mana-mana, mungkin di hampir setiap rumah juga ada, ya, kita rasakan sehari-hari. Tempat makannya antara karyawan di level operator dengan karyawan staf ke atas
Itu berbeda Pak. Dan buat saya itu mengerikan sekali. Kenapa? Untuk developer operator, mereka dikasih tempat makan itu modelnya kayak orang di penjara itu kalau di film-film. Jadi ada dia bawa baki, terus nanti ada petugasnya di mana itu langsung ke sini, lock gitu kan. Terus dia jalan Anda. Tempatnya juga seadanya, AC sih ada, AC ya cuman sekedar syarat ada gitu aja, cuman nggak dirawat, terus mejanya berminyak, kotor dan sebagainya, ya pengap dan sebagainya. Tapi kemudian saya diajak juga, karena saat itu saya sebagai konsultan ya di perusahaan itu, saya diajak juga untuk makan. Pak Deni sama tim ke tempat kami aja Pak, di lantai di rooftop katanya gitu, lantai 4 atau lantai 5 itu kita ke sana. Begitu saya sampai di sana itu diisi untuk staf ke atas. Makannya buffet, semuanya lengkap, nggak ada petugasnya berdiri di pinggir untuk membantu membersihkan, bantu ini ya, tanyakan kalau ada nggak ngerti penggunaan alatnya. Kemudian makannya kita boleh nambah ke anak-anak. Terus jenis makannya bertambah banyak, jauh lebih banyak daripada apa yang dirasakan oleh yang dimakan oleh teman-teman operator yang ada di bawah tadi. Padahal operator tadi itu dia mengerjakan pekerjaan mesin, ya pekerjaan fisiknya jauh lebih berat daripada kita yang bekerja menggunakan otak atau analisa. Jadi kita membutuhkan banyak asupan sebenarnya. Kalau kita yang bekerja analisa atau bekerja dengan otak kan seringkali bisa istirahat, bisa jalan, ya kan? Tapi kalau yang pakai mesin kan mesin nggak bisa mati. Nah, di sana dilengkapi dengan nggak cuma makannya, tapi dengan buah-buahan, es krim dan sebagainya lengkap Pak. Segala minuman lengkap. Kalau di sana tadi nggak ada, ya. Terus di tempat staf atas tadi yang di rooftop tadi itu modelnya udah kayak bar. AC-nya hebat, segar, kemudian ada TV besar, pokoknya udah kayak mewah lah. Ini sangat berbeda Pak. Dan itu terjadi sehingga pada saat saya membuat laporan, finding terbesar yang saya angkat kepada si klien itu adalah fakta itu tadi. Saya menyebutnya dengan istilah feodalisme. Ini nggak benar, ini diskriminasi. Apa bedanya? Apa yang membuat karyawan di level operator nggak boleh merasakan kenikmatan makan seperti makannya para staf ke atas? Itu pertanyaan saya. Yang akhirnya membuat direksi di perusahaan itu waktu itu marah besar. Tapi karena kebetulan pada saat menerima proyek itu sudah ada perjanjian akta independensi, pernyataan independensi, jadi mereka nggak punya hak untuk melawan rekomendasi dari saya. Sehingga itu saya soroti banget. Dan nggak heran, kenapa di perusahaan itu serikatnya menjadi cenderung radikal, cenderung keras melawan itu? Karena begitu. Karena mereka akhirnya selalu beranggapan bahwa manajemen itu adalah musuh. Manajemen dan antek-anteknya, itu istilah mereka, adalah pihak yang selalu ingin mencurangi karyawan. Ya, itu mereka rasakan tidak cuma dengan kasus, tapi dengan praktek treatment mereka sehari-hari. Tempat parkir aja dibedain, ngeri nggak tuh? Parkir motor, parkir mobil itu untuk manajer berbeda, untuk operator berbeda. Terus kita berani mengklaim gembala-gembala bahwa kita sudah merdeka, kata kita. Itu sedih buat saya. Dan itu kalau di klien-klien dalam selalu saya soroti, Pak. Diminta atau tidak diminta, saya langsung soroti itu dan saya besarkan itu finding. Dan ini kebersamaan kan? ngeri Pak. Ya, jadi itu kenapa ini saya sampaikan di sini, karena Bapak Ibu yang hadir di sini sebagiannya adalah para praktisi di manajemen, sebagiannya juga adalah karyawan, mungkin sebagian ada yang dari serikat atau calon karyawan, ya. Sehingga di tempat Bapak Ibu nanti silahkan di-review, dilihat. Dan itu masih ada Pak. Kalau ngomongin karyawan baru sama karyawan lama, kalau di yang tadi saya bilang contoh-contoh nyata itu banyak banget Pak. Gedung kantornya ini kayak mall. Gedung kantor ini kayak mall, satu gedung sendiri kayak mall. Tapi begitu masuk saya ke dalamnya, karyawan di level staff itu dikasih perintah sama manajemen training. Manajemen trainingnya kebetulan lulusan S2, levelnya udah di level junior manager, kalau di grading ya. Terus karyawan di level staff itu usianya sudah kayak jadi orang tuanya si manajemen training tadi.
yang masih ABG ini. Ya, jadi yang si manajemen trainee tadi, kebetulan manajemen trainee itu di perusahaan tersebut diletakkan dalam grading yang setara dengan junior manager. Terus ada staff admin yang usianya sudah 50-an. Terus yang manajemen trainee usia masih baru 22, 23, masih di bawah 25. Masih unyu-unyu lah. Ya, itu bisa tuh dia Pak, perintah. Pak, tolong berikan saya nasi bungkus ya di sana. Padahal itu staff admin, dia bukan messenger, dia bukan cleaning service. Nah, mungkin kalau messenger mungkin memang tugas dia adalah keliling menyampaikan pesan atau bawa dokumen atau tadi titipan. Tapi dia bukan messenger, dia staff admin Pak. Ya, staff admin gitu. Itu terjadi. Ngeri. Nah, kalau kita mengetahui itu dan kita punya kewenangan karena kita berada dalam posisi senior, maka saya sangat sarankan Bapak Ibu untuk menghentikan kegiatan ini. Ya. Oke. Itu tadi nomor 15, bullying. Saya bisa agak emosi tuh Pak kalau yang nomor 15 ini.